Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih untuk Anda masih setia ya. Di pagi ini saya Tika Amsar yang masih lanjut menemani Anda. Kebersamaan dengan Anda saya lanjutkan di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kali ini nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita dari RSU Anwar Medika Sidoarjo. Nah, ini kita sudah tersambung via Zoom bersama dengan Dr. Budi Arif Waskito SPJP. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar dokter? Baik-baik saja, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini lagi di rumah sakit ya? Iya, kebetulan memang hari ini jadwal saya visito di rumah sakit ya. Oke, baik, terima kasih dok. Ini sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di Suara Sidoarjo nih, menyapa juga sahabat ataupun masyarakat Sidoarjo lewat dialog kita pagi ini. Nanti kita mau bahas tentang apa Karin? Kira-kira Karin? Nah ini dia, ini penyakit yang mungkin kemarin saya sempat ngobrol dengan Karin. Sekarang itu kok kita lihat banyak banget ya orang-orang itu meninggal. Itu ditanya kenapa, ternyata karena penyakit jantung gitu dok ya. Nah ini dia, ini kita mau bahas tentang jantung koroner ya. Ini dapat dicegah dengan cerdik. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih dok ya tentang apa itu cerdik juga begitu ya. Nah kita ngomongin tentang penyakit jantung itu kayaknya serem banget gitu loh, takut gitu loh dok. Apakah seseram itu memang penyakit jantung itu sebetulnya? Iya, jadi ya memang kalau dari kenyataannya ya bahwa penyakit jantung ini masih menjadi momok yang menakutkan ya di dunia ini. Bahkan angka kematian akibat serangan jantung ini masih menjadi paling utama ya di belahan manapun di dunia, termasuk di Indonesia ya. Ya itulah yang terjadi, ya itulah kenyataannya. Iya. Iya. Nah ini ya memang berarti bukan hanya di Indonesia ya, di dunia bahkan ya dok ya. Iya betul sekali. Tapi kalau di Indonesia sendiri seberapa besar sih tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung sendiri dok? Jadi menurut survei kesehatan sekitar tahun 2014 kalau tidak salah, sekitar 12,9% penyebab kematian yang karena penyakit jantung di Indonesia sekitar 12,5% ya. Di dunia faktanya adalah masih menduduki nomor ranking 1 ya, ranking 1 memang. Di Indonesia angkanya sekitar 12,5%. Itu data terakhir. Oke, ini ada peningkatan ya memang dari tahun ke tahun dok? Sebenarnya peningkatan prevalensinya memang masih menjadi nomor 1. Sebenarnya dulu diprediksi kematian ini akan menurun dan digantikan oleh penyakit infeksi lagi ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun masih di belahan dunia, di negara maju sekalipun ini masih tetap menduduki peringkat teratas ya, penyakit-penyakit kardiovaskuler. Jadi selain jantung, stroke ya, penyakit yang menyerang sistem pembuluh darah. Demikian. Iya. Nah, tapi kalau
Berarti ini apa sih yang perlu kita perhatikan lagi? Apa yang bisa menyebabkan penyakit jantung? Dok, ini kalau kita ngomongin jantung itu, kalau jantung koroner itu memang beda ya? Ada beberapa macam gitu ya berarti ya jantung itu? Di fokusnya memang penyakit jantung yang mematikan atau yang membahayakan itu memang penyakit jantung koroner ya. Seperti ketahui penyakit jantung ada banyak macam ya. Yang selama ini menjadi momok adalah penyakit jantung koroner ya yang terutama. Ya. Apa yang menyebabkan penyakit jantung koroner itu, dokter? Di penyakit jantung koroner ini sebabnya faktornya sangat banyak ya. Ada multifaktorial istilahnya ya. Kita membaginya dengan resiko ya, dengan resiko seseorang bisa mendapatkan atau terkena penyakit jantung koroner. Ada beberapa resiko, ada banyak resiko ya, tapi resiko terutama atau resiko-resiko penyakit yang biasanya terkait atau menjadi penyebab adalah satu, hipertensi misalnya ya, Hipertensi. kemudian diabetes ya, kemudian penyakit-penyakit yang yang diperoleh karena kehendaknya sendiri, misalnya tingginya kadar kolesterol ya, kemudian merokok ya, kemudian obesitas ya, banyak lagi ya. Kemudian ya misalnya kalau misalnya kurang istirahat ya, mudah stres, itu punya faktor-faktor yang lain ya. Oke, ini ciri-cirinya apa, faktor-faktor penyebabnya ini kayaknya memang dekat sekali di dok ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Memang inilah ya, makanya sulit sekali dikurangi angka kejadiannya ya, karena tampaknya pola hidup masyarakat ya itu memang cenderung pola hidupnya menjadi tidak sehat ya, di waktu ke waktu ya. Kita tetap saja menjumpai perokok itu tidak bisa dikurangi ya, bahkan kecenderungan sekarang makin muda seseorang yang merokok ya. Kemudian kegemukan juga makin lama kalau kita melihat memang makin banyak ya, obesitas karena mungkin pola makan yang tidak tepat atau karena mungkin ya makanan-makanan yang tersaji di antara kita ini makin tidak sehat ya. Kemudian pola aktivitas juga makin lama orang-orang juga makin tidak begitu banyak untuk berolahraga ya, dan tidak, aktivitasnya juga minimal ya. Itu sesuatu akibatnya memang kemudian beberapa penyakit yang menjadi masalah itu juga muncul, misalnya kayak diabetes, hipertensi, dan akhirnya juga larinya kemudian ke penyakit jantung koroner. Semua saling terkait. Iya, dok, kan kalau dari yang namanya kena serangan jantung ya atau penyakit jantung ini, yang saya tahu itu kenapa kok kalau kita ngomongin tentang penyakit jantung itu selalu akan disampaikan bahwa ada seperti penyumbatan begitu. Nah, ini kaitannya boleh dijelaskan nih dok? Ya, jadi inilah penyakit jantung koroner dalam hal ini ya. Jadi jantung koroner adalah penyakit yang sebenarnya terjadi pada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah arteri yang mensuplai oksigen ke jantung. Jadi kalau di sana ada penyempitan atau bahkan penyumbatan, otomatis suplai oksigen terutama ke jantung akan menjadi berkurang bahkan terhenti, sehingga jantungnya mengalami gangguan. Kemudian disebut sebagai penyakit jantung koroner, penyakit jantung akibat
kelainan di arteri koroner, bisa berupa penyempitan bahkan pembuntuan arteri koroner, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ya, baik. Nah, Dok, tapi yang bisa menyebabkan arteri ini tadi tidak bisa jalan ke jantung ya untuk suplai oksigen itu karena beberapa hal tadi faktornya ya, Dok ya. Nah, kalau dari hipertensi sendiri, Dok, hipertensi yang seperti apa nih yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner ini? Jadi tentu saja yang tak terkontrol. Jadi baik apapun faktor risikonya, semua itu sebenarnya akan menyebabkan kerusakan dinding dari pembuluh darah koroner. Dalam hal ini adalah endotelnya ya. Endotelnya terjadi injuri yang berkepanjangan sehingga kemudian zat-zat yang mestinya tidak masuk atau menumpuk di lapisan paling tepi dari endotel itu kemudian masuk misalnya kolesterol dan sel-sel darah yang lain menumpuklah di sana secara kronik, secara bertahap dan akhirnya akan menyebabkan pembentukan plak ateroma, terus ya akan menjadikan suatu aterosklerosis di arteri koroner dan itu akan menyebabkan lumen arteri koronernya akan menyempit sehingga aliran darah menuju otot-otot jantung akan terganggu. Ya. Iya. Kalau hipertensi itu memang sekarang cenderung apakah cenderung memang yang bisa kena hipertensi itu orang-orang yang mungkin usia lanjut atau bisa jadi bisa juga menyerang atau hipertensi itu terjadi pada usia yang mulai remaja begitu, Dok? Iya. Jadi seperti pada umumnya penyakit kardiovaskuler ya, terutama adalah hipertensi, memang faktor usia ya itu menjadi faktor resiko makin lanjut, di mana itu terjadi karena kekakuan dari pembuluh darah arteri menjadi lebih tidak elastis ya, tidak elastis sehingga kemudian ya akibatnya tekanan di dalam pembuluh darah akan cenderung meningkat ya. Memang itu biasanya seiring dengan usia, tapi bukan berarti kemudian kalau sudah meningkat di usia lanjut, kemudian itu dianggap sebagai hal yang biasa ya. Tapi justru itu pada usia lanjut kita harus semakin intensif memberikan pengobatan karena memang pembuluh darahnya sudah fragil, sudah tidak elastis lagi. Jadi kalau malah dibiarkan malah akan cenderung bisa menimbulkan komplikasi atau ya penyakit yang lain lagi nanti akibat hipertensinya. Oke, baik. Oke, berarti Karin harus dijaga ini ya, jangan sampai hipertensi. Minum susu setiap hari itu Karin. Minum susu aman ya, Dok ya? Ya, susu sendiri sebenarnya gizinya cukup utama, apalagi sekarang kita menghadapi pandemi begini. Susu itu sebenarnya salah satu nutrisi atau salah satu bahan pangan yang kami anjurkan ya untuk meningkatkan gizi ya. Oke, jadi makanya ini Karin langsung stok minum susu langsung 1 kotak gede itu. Hati-hati sponsor nanti masuk kamera ya. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, ini kita masih bahas tentang penyakit jantung. Jantung koroner dapat dicegah dengan cerdik ya. Ini baru di awal perbincangan kita bersama narasumber kita Dr. Budi Arif Waskito, SPJP. Beliau ini lulusan Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Erlangga tahun 2001. Saat ini beliau bertugas di RSU Anwar Medika sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan sahabat, saya undang Anda juga untuk bergabung pagi ini yang ingin sharing juga, ingin bertanya juga, konsultasi dengan dokter Budi, silahkan Anda bisa gabung di telepon langsung 031 896 1514 atau WA di 0821 3264 109. Nah, dokter ini nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Saya waktunya untuk jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat dulu berikut ini.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun, istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, kita masih di program Dialog Kesehatan. Kali ini kita masih berbincang dengan Dr. Budi dari RSU Anwar Medika Sidoarjo. Kita bahas tentang penyakit jantung koroner ya sahabat. Nah ini kita dokter, sebelum dilanjutkan saya bagi waktu ke redaksi. Ada yang sudah bergabung ya Rin? Iya, ada yang sudah bergabung ini 2 orang. Yang pertama dari Firman di Wonoayu. Kenapa sih kebanyakan orang yang meninggal dunia itu selalu disebabkan oleh jantung? Soalnya paman saya ini dulu meninggalnya karena jantung, usianya menginjak 50 tahun, tapi almarhum sebelumnya rajin cek kesehatan dan tidak ada tanda-tanda memiliki penyakit jantung. Apa yang menyebabkan seseorang yang awalnya tidak mempunyai penyakit jantung kemudian diketahui meninggalnya karena penyakit tersebut? Kemudian yang kedua dari Catherine di Sidoarjo. Makanan yang baik dikonsumsi oleh penderita jantung koroner itu apa saja ya? Kalau misal makan ayam apa dianjurkan? Tapi ayamnya ini tidak digoreng melainkan dibikin seperti bentuk sup. Oh digodok istilahnya, dikukus. Baik dokter, silakan ini boleh kita tanggapi juga Mas Firman tadi di Wonoayu. Jadi nggak ada tanda-tandanya begitu, tapi kok kelihatannya rata-rata ini ya orang meninggal itu karena jantung gitu dok, gimana? Iya, terima kasih Mas Firman atas pertanyaan. Jadi begini ya, jadi memang menurut statistik kematian mendadak terutama ya, kematian mendadak itu sebagian besar itu memang disebabkan karena serangan jantung koroner ya. Kenapa bisa begitu? Ya tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa kalau ada penyempitan mendadak dari pembuluh darah koroner biasanya karena aterosklerosisnya pecah, kemudian timbul trombus yaitu bekuan darah yang akan menutup aliran darah koroner itu secara mendadak, maka otomatis otot-otot jantung akan secara mendadak pula kehilangan suplai oksigen, dan itu tentu saja akan berakibat fatal. Seperti diketahui setiap sel dalam tubuh manusia ini untuk dapat bekerja dan hidup itu harus ada suplai oksigen yang lancar. Begitu alirannya tertutup mendadak, kemudian maka otot-otot jantung akan juga mengalami kematian otot karena kekurangan oksigen yang mendadak, sehingga kemudian sering terjadi kematian yang mendadak ya. Jadi memang menurut statistik sebagian besar kematian mendadak itu karena serangan jantung koroner. Kemudian untuk Mbak Catherine mengenai apa saya lanjutkan? Iya, tanda-tandanya tadi apa ya dok ya? Ciri-ciri untuk mengenali gejala. Biasanya kalau karena serangan jantung, biasanya awalnya pasti dia mengeluh nyeri dada, itu yang sering ya. Oh, dada mana nih? Kanan atau kiri ya dok? Misalnya? Jadi kiri. Sebenarnya kan jantung ini memang letaknya itu sebenarnya di tengah, tapi agak ke kiri sedikit ya. Khasnya nyeri dada karena serangan jantung biasanya kita tidak bisa melokalisir dengan pasti lokasinya ya. Makanya kemudian banyak pasien itu menunjuk tempatnya atau lokasinya dengan telapak tangan. Itu ya. Kemudian biasanya nyerinya juga akan berlangsung lebih dari 20 menit atau menetap bahkan sampai datang ke dokter atau datang ke fasilitas kesehatan ya. Gejala-gejala penyerta lainnya yang sering ada disertai dengan gejala mual, muntah kadang-kadang, kemudian nyerinya juga menjalar ke segala arah, yang sering ke arah kiri, entah tangan kiri, entah leher, entah pundak ya bisa menjalar. Dan nyerinya memang biasanya sifatnya adalah tubuh itu seperti tertekan, seperti resah berat ya. Seperti ada yang gitu ya. Dan kalau kemudian berkelanjutan tak teratasi, kemudian jadi sesak, lemas ya, kemudian karena biasanya karena drop, karena tensinya menurun,
kemudian makin berat ya bisa pingsan dan bahkan bisa fatal sampai meninggal dunia. Demikian. Oke. Iya. Baik, nah ini dia ya. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu juga sempat gitu tiba-tiba nggak bisa nafas, sesek, kayak sakit gitu di dada. Tapi ya mungkin kayaknya masuk angin biasa deh, alhamdulillah. Baik, pertanyaan kedua tadi dokter ada Mbak Catherine di Sidoarjo. Makanan apa yang baik dikonsumsi gitu dok untuk yang menderita penyakit jantung ini? Ya, sebenarnya yang baik. Kalau saya selalu memberi penyuluhan ke pasien, itu saya selalu membuat optimis dulu. Yang baik banyak sekali yang baik, banyak sekali yang boleh dimakan. Yang nggak boleh itu cuma sedikit, saya selalu begitu. Mana yang sedikit itu? Yang kira-kira kadar, karena makanan itu setelah hubungannya dengan kadar peningkatan kolesterol. Yang kira-kira penuh akan menimbulkan peningkatan kolesterolnya nanti akan bermakna ya. Jadi tentu saja makanan-makanan yang tinggi atau high kolesterol ya. Misalnya jeroan ya. Baik jeroan sapi maupun jeroan ya. Jeroan itu termasuk otak ya, termasuk. Kemudian seafood di luar ikan misalnya udang, kerang, kepiting terutama ya, itu juga tinggi sekali kolesterol. Kemudian makanan-makanan kaleng, baik roti-roti kering, roti-roti kemudian kornet, sosis itu juga tinggi. Yang terutama, yang lain masih banyak sebenarnya yang baik ya. Kemudian kalau mengenai cara mengolah, sebenarnya mungkin ini hubungannya dengan menggoreng ya. Selalu banyak pasien menanyakan apa boleh makanan gorengan. Sebenarnya tidak masalah ya, karena hampir semua minyak goreng yang dijual di pasaran itu sebenarnya sudah dibuat non kolesterol. Kalau kita lihat suatu merek pasti ada labelnya non kolesterol. Dia akan menjadi berubah menjadi lemak jenuh kalau dipakai berulang. Sebenarnya itu. Jadi harapannya kalau memang punya kecenderungan peningkatan kolesterol ya jangan menggoreng dengan minyak yang berulang, cukup sekali pakai misalnya. Itu sangat berarti untuk mencegah peningkatan kadar kolesterol. Atau ya paling bagus ya direbus ya, atau dipanggang misalnya ya, tidak digoreng. Ya, kemudian ya selain itu ya paling bagus lagi ya kalau mau yang paling bagus ya makan nabati ya, baik buah maupun sayur banyak-banyak. Ya itu saja ya, menghindari makanan-makanan yang tinggi kolesterol, tinggi kalori. Oke. Demikian. Baik. Ya, nah ini Mbak Catherine dan juga Mas Firman ya sudah dijawab pertanyaannya. Ada yang gabung lagi kah? Karin? Oh ada. Iya, kita boleh sapa dulu yang sudah bergabung. Iya baik, ini sudah ada lagi yang bergabung dengan Yunita di Kerembung. Selamat pagi Mbak Tika dan Pak Dokter. Selamat pagi. Mau tanya, kakak saya minggu lalu habis masuk rumah sakit. Katanya ada penyumbatan di jantung tapi belum dioperasi. Hanya dapat obat dan di ICU selama 5 hari, kemudian pindah di bangsal selama 2 hari. Sepulang dari rumah sakit, dia kadang sering tiba-tiba lemas dan jatuh. Terutama kaki bagian kanan dan tangan bagian kanan juga terasa pegal. Pertanyaan saya, dok, itu kenapa ya? Apa memang masih proses penyembuhan jadi masih belum stabil atau butuh penanganan lanjutan? Atau mungkin ada gejala sesuatu ya? Terima kasih dokter. Oke, baik. Nah ini dok, ada indikasi kenapa kok bisa larinya ke tangan dan kaki juga sampai lemas gitu dok? Iya. Sebenarnya mungkin informasinya memang agak kurang begitu jelas. Tapi yang jelas pasien itu akan dirawat oleh dokter, apalagi kemudian masuk ICU sampai 5 hari. Itu biasanya karena derajat keparahannya berat, ya toh. Ada kalau memang dokternya mendiagnosis sebagai penyakit jantung koroner, ini biasanya adalah merupakan memang serangan jantung akut atau kami mengistilahkan sindroma koroner akut. Dan memang ada faktor komorbid atau pakai penyakit yang lain ya. Biasanya memang di ICU akan dirawat sekitar 5 hari, kemudian akan diperbolehkan pulang. Kalau tadi juga disampaikan oleh Mbak Yunita,
direncanakan operasi, mungkin maksudnya adalah direncanakan pasang ring ya, untuk membuka aliran di koronernya. Mungkin itu maksudnya ya oleh dokternya. Kemudian memang akan diperbolehkan pulang pasti ya kalau pertimbangan pemasangan ring itu masih menjadi karena itu banyak faktor ya. Bahwa kemudian ada keluhan atau gangguan lain, misalnya salah satu sisi dari anggota gerak tubuh menjadi lemas, ya, tangan atau kaki, kalau tadi disebutkan satu sisi kanan, tangan dan kaki kanan, mungkin saya menduganya juga ada komplikasi yang lain ya. Mungkin juga ada gejala stroke, atau saya kurang tahu sampai seberapa derajatnya. Tapi kalau masih bisa jalan, biasanya mungkin itu juga tidak terlalu berat ya. Jadi itu, mungkin ini suatu hal yang terpisah dari penyakit serangan jantungnya, tapi penyakit tersendiri, tapi biasanya itu yang akan memperberat atau memerlukan penanganan lain lagi. Demikian. Dok, berarti tadi kan tema kita ini adalah mencegah penyakit jantung koroner dengan cerdik. Nah, jadi penasaran nih dok, cerdiknya itu cerdik apa sih? Jadi cerdik ini sebenarnya suatu singkatan yang memang oleh Depkes di launching sehubungan dengan Hari Jantung Sedunia ya. Di cerdik ada 6 huruf ya, mulai dari C. C itulah kepanjangan dari cek kesehatan rutin. E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, K-nya kelola stres. Nah, itu ya. Jadi merupakan singkat, cerdik itu singkatan gitu ya dok ya. Dari ada berapa ini ya? Ya. Iya. Nah, dok, ini kalau tadi cerdik itu C itu adalah cek kesehatan rutin ya. Nah, berapa kali serutin apakah untuk kita memeriksakan kesehatan, dan ini kesehatan apa saja yang masuk dalam konteks cek kesehatan rutin ini? Jadi tadi mungkin di awal kita juga saya pernah mengatakan bahwa faktor usia itu berisiko, makin tinggi usia makin tinggi resikonya. Biasanya kita acuan usianya adalah usia 40 tahun ya. Jadi kalau tidak ada penyakit sebelumnya, usahakan kalau sudah usia 40 tahun ke atas itu harus melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan berkala ya. Karena kadang-kadang penyakit itu nggak ada gejalanya ya, atau asimptomatik. Misalnya cek tekanan darah, cek lab ya, kadar gula, kadar kolesterol misalnya ya, tuh. Kalau memang, tapi kalau ada penyakit penyerta justru ya itu bisa dilakukan setiap setahun sekali. Kalau ada penyakit penyerta harus lebih sering lagi itu dilakukan evaluasi ya. Atau usia lebih muda ya sebaiknya juga cek berkala kalau memang ada penyakit penyertanya ya, misalnya sudah punya hipertensi atau diabetes sejak muda ya, itu harus semakin usia lebih dini untuk melakukan cek kesehatan secara berkala. Oke, baik. Nah, ini untuk C, cek kesehatan rutin. Kalau E-nya kan enyahkan asap rokok ya. Betul. Enyahkan, iya berarti yang maksudnya yang pasif, perokok pasif ini jangan sampai masuk ke perokok pasif gitu ya. Gimana dok bisa ya? Jangan sampai terkena paparan asap rokok atau gimana dok? Silakan. Iya ya. Jadi ini poinnya ya, selain untuk rokok aktif juga untuk rokok pasif. Memang saya rasa kita semua sudah tahu ya bahwa memang rokok ini sudah terbukti bahwa dia memang buruk bagi kesehatan ya. Terutama jantung dan banyak organ paru juga bu.
dan seperti saya katakan di awal tadi, tapi tampaknya di dunia dunia bahwa ini tetap sulit sekali dikendalikan ya, bahkan makin muda cenderung merokok gitu ya. Oke. Makin hari makin terbukti bahwa ini benar-benar menjadi penyebab banyak sekali penyakit gitu ya. Oke. Baik. Nah, yang R-nya ini adalah rajin aktivitas fisik ya, Dok. Olahraga nih berarti ya. Olahraga apa aja sih, Dok? Sebenarnya olahraga itu yang penting bukan beratnya, tapi rutinitasnya ya. Kalau kita main tenis tapi sebulan sekali itu juga malah akan membuat ototnya kram semua gitu ya. Yang penting jalan kaki atau jogging saja tapi dilakukan setiap hari, itu yang penting ya. Apalagi kalau usianya memang sudah tidak muda lagi ya. Jadi usahakan olahraga ini rutin ya, dilakukan dengan terencana dan sengaja dan waktu tertentu ya. Gitu. Sering dari kita memang alasannya sibuk bekerja itu, tidak punya waktu ya. Dengan membuat bahwa aktivitas rutin sehari-hari itu juga bisa dianggap bekerja, asal direncanakan ya. Misalnya ya kalau kita kerja di kantor ya yang bertingkat ya, mungkin jangan menggunakan lift ya, naik turun tangga gitu ya. Jadi berulang-ulang ya. Misalnya kalau ibu rumah tangga juga sering merasa tidak punya waktu karena mengurus rumah tangganya nggak habis-habis ya, itu mungkin juga misalnya ya kegiatan rumah tangga itu dijadikan olahraga, misalnya menyapu dan mengepel dengan intensitas yang cukup ya. Jadi dilakukan dengan itu salah satu hal saja ya. Oke. Baik. Saya rasa waktu itu bisa disiasati. Ya. Oke, baik. Nah, Dok, ini sebelum ke rajin aktivitas fisik ini masih ada D ya, Dok ya. D dan cerdik ya, D, I dan K ya yang belum. Diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Nah, ini sebelum kita lanjutkan saya ke redaksi dulu, Dok. Ini sudah ada yang bergabung, kayaknya saya dari tadi dikode aja dari redaksi ya. Kayaknya sudah ada yang gabung lagi nih, Rin. Ini sudah ada 3 pertanyaan sih, tapi mau dibacakan berapa dulu ini? Oh ya, 2 dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama ada pertanyaan dari Paulus di Tropodo. Oke. Dok, saya mau bertanya mengenai produk DR laser. Produknya seperti jam tangan yang fungsinya katanya itu sebagai alat terapi seperti penyumbatan pembuluh darah dengan sinar laser. Apakah alat itu memang benar sudah teruji? Dan kalau sudah, apakah ada risiko mengenai pemakaiannya? Yang kedua dari Dibyo di Candi. Selamat pagi dokter dan Mbak Tika, saya mau bertanya, banyak sekali informasi-informasi di Google yang mengatakan jika makan daun kelor atau air daun kelor dapat menyembuhkan jantung koroner. Apa benar begitu ya dokter? Oke, 2 pertanyaan yang sudah masuk, Dr. Budi. Nanti kita lanjut ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang harus saya hadirkan juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bertanya. Nanti ditunggu setelah jeda berapa iklan. Saya akan hadirkan. Kita nanti akan lanjut lagi sharingnya dengan Dr. Budi. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Wah, habis makan merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas,
Kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilbub Sidoarjo 2020. Sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600 juga 1500 ml dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 082134040289. Distributor air mineral Santri, wilayah Sidoarjo, di Jalan Sawu RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Kembali di program Dialog Kesehatan, kali ini kita masih bersama dengan Dr. Budi dari RSU Anwar Medika. Nah dok, silakan ini kita boleh tanggapi dulu, tadi ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ya dok. Dari Mas Paulus di Tropodo tentang terapi pakai DR laser itu dok, gimana ya? Mungkin sekaligus bisa dijelaskan pengobatan apa saja nih yang mungkin bisa dilakukan dengan adanya penyakit jantung koroner ini dokter? Jadi secara umum ya, pengobatan di dunia kedokteran ya, itu selalu akan diuji ya, baik laboratoris atau
diuji ke manusia, apakah memang benar-benar efektif atau tidak. Itu akan selalu begitu di dunia kedokteran, itu akan begitu ya. Untuk penyakit jantung koroner sendiri, tentunya awalnya kita akan menggunakan beberapa macam obat, baik berupa tablet maupun suntik yang memang sudah terbukti ya menjadi pengobatan awal ya. Kemudian untuk tahap lanjutnya ya, kalau memang untuk jantung koroner, kalau memang perlu dilakukan pemasangan ring atau stent istilah medisnya ya, itu ada indikasi yang memang harus dipenuhi. Atau kemudian lebih lanjut kalau memang diperlukan adalah operasi pintas jantung ya. Itu adalah step-step pengobatan yang sudah established, jadi sudah memang menjadi protap di dalam ilmu kesehatan kedokteran ya. Bahwa kemudian ada beberapa pihak yang memproduksi atau membuat suatu alat kesehatan atau alat yang diklaim sebagai alat kesehatan yang bisa memberikan efek perbaikan atau penyembuhan untuk jantung koroner, itu terus terang sebenarnya ya harus dibuktikan dulu ya, harus dibuktikan dulu. Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali ya. Yang jelas biasanya kalau memang terbukti itu benar-benar efektif, pasti akan menjadi protap, akan menjadi panduan penanganan yang akan dilakukan di dunia kedokteran dan akan dilakukan oleh semua dokter yang berkecimpung dalam bidangnya di seluruh dunia. Tapi kalau suatu alat kedokteran hanya diklaim pada suatu daerah tertentu yang nggak jelas juga dasar atau pembuktiannya, ya ini terus terang saya tidak bisa menjawab apakah ini terbukti efektif atau tidak ya. Saya tidak melarang, saya tidak akan melarang, kami tidak melarang, tapi tolong sekali lagi itu harus benar-benar dipastikan apakah memang itu memang sudah pernah dibuktikan ya, jadi tidak hanya sekedar berdasarkan cerita yang membuat gitu ya, atau dasar gitu ya. Kadang-kadang ya kalau harganya murah, kadang-kadang harganya juga mahal. Enggak itu ya. Padahal hasilnya juga masih tidak jelas gitu ya. Baik, nah tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Dibyo ya tadi di Candi ya. Tentang makan daun kelor itu bisa mengurangi potensi jantung koroner kah atau gimana dok? Jadi ini saya juga akan membahas secara umum ya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan pertanyaannya Bapak Paulus ya. Jadi baik alat ataupun sesuatu yang diklaim ya, entah makanan, entah obat-obat herbal ya, itu sekali lagi tolong apakah memang benar sudah ada dasarnya, apakah sudah pernah dibuktikan secara medis dan laboratoris ya itu. Jadi jangan merasa bahwa mungkin kalau daun kelor mungkin memang sudah menjadi konsumsi sebagai sayuran ya, mungkin saya juga kalaupun memang akan dikonsumsi minimal itu adalah fungsinya sebagai sayuran secara umum ya. Tapi apakah dia akan berkhasiat secara spesifik menjadi obat dalam tanda petik ya, ini memang masih perlu pembuktian lebih lanjut. Yang jelas jangan khawatir ya, bahwa kalau apapun ya, entah makanan, entah herbal, entah dari tumbuhan, kalau memang benar-benar berkhasiat, itu pasti semua pabrik farmasi, banyak pabrik pasti akan memproduksinya sebagai obat, gitu ya. Tapi kalau ternyata
tidak, ya itu mungkin memang masih harus dipertanyakan efektivitasnya. Tapi setidaknya saya sih menganggap ya daun kelor sebagai sayuran, ya itu ya daripada konsumsi makanan yang jelas-jelas tinggi kolesterol ya tidak ada salahnya, gitu ya. Minimal dia akan tinggi serat, ya, mengandung banyak zat antioksidan, itu saja dulu yang penting, ya. Oke, baik. Ya, Dok, ini tadi untuk cerdik kan tadi sudah dijelaskan ya, kurang DIK-nya, Dok. DIK, diet seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres. Ini yang seperti apa, Dok? Silakan. Jadi ya ini juga terkait dengan dua pertanyaan sebelumnya ya. Jadi prinsip pola makan yang sehat untuk jantung adalah makan buah dan sayuran ya sebanyak-banyaknya ya. Menghindari karbohidrat dan lemak ya toh. Kalau karbohidrat misalnya ya sebaiknya jangan makan sebelum tidur. Lemak juga boleh sebenarnya, kalau masih muda makan tinggi lemak itu ya boleh, asal kemudian ya tingkat aktivitasnya juga memadai ya. Kalau sudah berumur memang sebaiknya dikurangi. Terus tingkatkan konsumsi protein hewani yang baik ya, misalnya ikan ya. Kurangi konsumsi makanan dengan tinggi garam ya, atau tinggi yang tinggi lemak ya, misalnya junk food. Dan ya mungkin kalau suka sih ya sebaiknya makanan itu diolah, mungkin banyak direbus atau steam atau bahkan sebagai sayuran, sebagai lalapan begitu ya. Untuk istirahat yang kelima, istirahat cukup ya. Istirahat memang sebaiknya menurut penelitian sebaiknya 3 atau 1/4 dari waktu sehari itu digunakan 6 sampai 7 jam dalam sehari ya, dan harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang baik ya. Jadi kualitas yang baik itu ya nggak sering terbangun, tidurnya yang lelap ya, dan bangun dalam keadaan yang segar ya. Karena memang tubuh manusia itu memang harus diperlukan istirahat ya. Kemudian yang terakhir, mengelola stres ya. Jadi stres fisik dan psikis memang merupakan salah satu faktor risiko ya, sebagai penyumbang atau memperberat dalam hal ini berbagai macam penyakit ya, terutama dalam penyakit kardiovaskuler, misalnya hipertensi dan penyakit jantung koroner. Sehingga mengatasi stres ini sangat penting, atau mencegah supaya stres nggak timbul ya. Ya, kembangkan hobi yang bermanfaat ya, beribadah ya, selalu berpikiran positif ya, selalu menenangkan pikiran dengan relaksasi, yoga, rekreasi ya. Dan mungkin kalau memang ada masalah tolong ya diatasi, dibicarakan dengan seseorang yang dipercaya ya, lakukan konseling dengan orang yang bisa dipercaya. Baik, ya, baik Dok, pas sekali ini apa yang sudah kita bahas, waktu kita juga sudah habis ternyata untuk perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua masyarakat ataupun sahabat Suara Sidoarjo. Dr. Budi, terima kasih sekali lagi ilmu dan sharingnya. Mudah-mudahan selalu sehat. Salam semangat juga untuk semua sahabat-sahabat di RSU Anwar Medika. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.